Jadi sahabat jangan pernah mencoba mengambil kabel ground yaitu di bagian sekrup trafo di bagian atas, maupun sahabat yang tidak menggunakan plat seperti ini, ataupun sahabat menggunakan plat. Apalagi kalau sahabat tidak menggunakan plat, ini sangat, bukan dia menimbulkan suara dengung, ini menimbulkan suara getaran. Ada juga sahabat-sahabat memasang kabel ground itu ala kadarnya, kabelnya kecil. Jadi untuk kabel ground kalau bisa usahakan kabel yang besar, jangan menggunakan kabel kecil. Kadang-kadang efeknya tidak begitu kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat di mana saja berada tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, khususnya sahabat-sahabat Ismail Dadang, Dadang Ismail Jalan-Jalan, ataupun Ismail Dadang Family. Jadi hari ini ceritanya ingin pengetesan sebuah power yang kemarin sudah dirakit oleh Bang Andi, yaitu yang menggunakan box kayu, yaitu permintaan dari sahabat kita, tepatnya di daerah Kampung Arang. Jadi boxnya sahabat kita bawa sendiri, terus minta dikerjakan. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah mempercayai saya ataupun Bang Andi untuk merakit sebuah power untuk dirakit lagi. Jadi kali ini sebelum saya lanjut, ya seperti biasalah untuk di channel Dadang Ismail kita ngopi dulu. Walaupun kopinya tinggal sedikit tapi masih tetap masih segini. Masih lumayan. Enak. Jadi hari ini saya ingin pengetesan. Jadi pengetesan ini saya hanya sekedar uji coba untuk mengetes menggunakan speaker 18 2 buah dan 15. Jadi saya ingin coba menggunakan posisi 4 ohm dan 4 ohm. Padahal power ini tidak terlalu besar untuk di bagian kekuatannya. Untuk review di bagian belakang kemarin sudah ada di YouTube saya yang sudah saya upload kemarin. Jadi kali ini tinggal pengetesan aja. Dan kebetulan di sini saya menggunakan tune yang PHF kemarin. Ini saya modifikasi menggunakan box audio processor, produknya CKJ juga box ini. Karena kenapa? Untuk di bagian tune control HVF kemarin itu cuman menggunakan stereo, jadi ini saya bagi dua, mono supaya dapat karakternya. Kalaupun mengangkat untuk di bagian speaker 18, jadi yang lainnya tidak terganggu. Jadi saya buat stereo. Ini khusus pakaian saya aja. Kalau sahabat-sahabat mau, tunnya masih ada siap stok. Jadi tinggal WA aja, siap dikirim di mana saja permintaan sahabat-sahabat. Jadi yang ini bukan untuk jual, ini untuk pakai sendiri. Boxnya sudah rusuh, boxnya sudah lumayan kumal. Jadi boxnya seperti ini. Jadi memang sengaja tidak ditutupi, dan merakitnya pun semeraut aur-auran nih, seperti ini. Sudah aur-auran, di dalamnya banyak lagi barang-barang nih. Untuk pakai sendiri. Kalau dibikin bagus-bagus, ntar dibeli orang tak punya lagi. Penyakitnya tukang rakit biasanya seperti itu. Ada aja dibuat bagus-bagus untuk pakai sendiri rencananya. Tahu-tahu ada yang ngerayu satu kali ngerayu ndak mempan. 2 kali ngerayu ndak mempan, 3 kali kadang-kadang iman juga bisa goyang. Ujung-ujungnya terjual, alhasilnya tidak punya lagi. Kadang-kadang untuk membuat penggantinya itu sangat lama sekali. Jadi hasilnya saya buat seperti ini, ndak usah dipasang penutup. Jadi berantakan seperti ini. Nih. Oke, sahabat-sahabat. Jadi di sini untuk di bagian power ini saya ingin coba menggunakan knob yang besar, karena menurut saya knobnya terlalu kecil. Nah, jadi agak ada sedikit perlawanan lah kalau diganti dengan knob yang besar. Kalau yang ini 1,6 gayanya kekecilan, jadi saya pakai yang 20 mili. Maksudnya 20 mili lah. Oke, jadi seperti ini. Sebelum saya lanjut untuk pengetesan sebuah power ini, saya ingin memperlihatkan sahabat-sahabat untuk di bagian dalam sebuah power ini. Jadi powernya seperti ini.
Jadi ini penutupnya menggunakan triplex 9 mili. Tapi kalau untuk bodinya, wih, tebal, kurang lebih 2 cm. Jadi lumayan. Jadi seperti ini untuk posisi di bagian dalam sebuah power ini menggunakan elko sebanyak 6 buah, sudah dilengkapi dengan soft start, sudah dilengkapi dengan protect speaker, sudah dilengkapi penguat input, sudah menggunakan heatsink seperti ini. Jadi untuk di bagian dalam di sini kebetulan memang bawaannya sudah dilapisi dengan seng ataupun aluminium. Jadi buat sahabat-sahabat kalau merakit sebuah box kayu, kalaupun mau dilapis menggunakan seng seperti ini ya boleh, tidak masalah, aman. Jadi untuk menangkal induksi di bagian power supaya tidak mudah dengung. Jadi kalaupun teman-teman tidak ada mempunyai seng seperti ini, jadi pakai plat-plat apa aja boleh. Jadi voltase yang digunakan trapo ini ialah 48 volt. Mainnya setengah gelombang. Karena trapo ini saya menggunakan trapo UPS. Jadi trapo UPS ini untuk diameternya kalau saya ukur untuk ampernya kurang lebih 20 ampere, cuman untuk di bagian tegangannya itu hanya 24 volt, jadi saya main setengah gelombang jadi 48 volt. Jadi seperti ini untuk tampilan di dalam. Jadi kebetulan juga Bang Andi kita lagi sibuk beli galon loh. Oh, berat guys. Berat guys kata dia. Jadi Bang Andi kita lagi sibuk dengan air galon. Terus untuk di bagian yang lain sebuah power ini ya tampilan di dalam seperti ini. Di sini menggunakan kipas yaitu 9 cm. Di sini sudah dilengkapi fuse masing-masing. Jadi untuk pengaman untuk di bagian key draper dan transistor ini sudah dilengkapi fuse masing-masing. Jadi kalaupun ada masalah, jadi fuse-nya sedikit menjadi penyelamat untuk di bagian transistor yang lain. Jadi kalau sahabat-sahabat tidak menggunakan fuse, begitu ada masalah di bagian key draper, biasanya untuk di bagian transistor bisa rusak lebih dari satu. Biasanya seperti itu. Tapi kalau menggunakan fuse atau sekring seperti ini, begitu dia bermasalah satu transistor maka fuse-nya langsung putus. Jadi yang lainnya aman. Jadi tekornya tidak terlalu banyak lah, kata orang seperti itu. Jadi seperti ini untuk tampilan di dalam. Karena banyak sekali pertanyaan dari sahabat-sahabat, Bang, saya merakit power menggunakan box kayu itu menimbulkan suara dengung yang parah. Apalagi kalau untuk di bagian volume saya angkat, dengungannya juga bertambah kuat. Nah, mungkin sahabat-sahabat bisa menghubungkan seperti di bagian heatsink ini, di bagian heatsink ini, di bagian body trapo, ataupun di bagian yang ada hubungannya dengan aluminium ataupun plat. Jadi sahabat boleh hubungkan untuk di bagian ground. Kebetulan di sini untuk di bagian plat belakangnya ini menggunakan plat besi. Jadi sangat mudah sekali menangkal radiasi atau induksi sebuah power ini. Jadi tidak mudah menimbulkan suara dengungan. Jadi kalau menggunakan seperti ini, jadi tidak capek lagi menggunakan hardcase. Biasanya kita kalau menggunakan box pasaran itu ditambah lagi hardcase. Jadi ini tidak perlu lagi menggunakan hardcase. Jadi sudah mantap tampilannya seperti ini. Ada ventilasi untuk di bagian sirkulasi udaranya. Demikian juga di belakang juga sudah dibuatkan untuk sirkulasi udaranya supaya power ini tidak mudah panas. Jadi yang paling banyak ditanyakan oleh sahabat-sahabat itu merakit power box kayu seperti ini yang menimbulkan dengung sangat parah sekali. Jadi itulah yang banyak ditanyakan oleh sahabat-sahabat kita, bagaimana supaya tidak mudah dengung. Jadi kalau untuk di bagian box kayu ya paling tidaknya entah itu di bagian plat depan ataupun di bagian plat belakang itu menggunakan plat besi kalau bisa. Jadi kalau sahabat-sahabat menggunakan kayu semua 100% kayu, tidak ada menggunakan plat-plat seperti teman kita buat ini, jadi sahabat bisa memasang plat aluminium, entah itu seng bekas boleh ataupun plat-plat yang lain boleh. Biasanya saya kalau untuk merakit sebuah power seperti ini biasanya bekas penutup DPD itu biasanya kalau ada yang tipis itu biasa saya gunakan, bisa diletakkan di bagian bawah trapo. Jadi yang tidak boleh sahabat ambil untuk di bagian kabel ground. Jadi sahabat jangan pernah mencoba mengambil kabel ground yaitu di bagian skrup trapo di bagian atas. Maupun sahabat yang tidak menggunakan plat seperti ini ataupun sahabat menggunakan plat, bukan dia menimbulkan suara dengung, ini menimbulkan suara getaran. Biasanya seperti itu, ini pengalaman aja. Jadi ada baiknya kalau memang di bawahnya menggunakan plat, jadi kabel ground sahabat bisa masukkan di bagian bawah ini.
Dan ada juga sahabat-sahabat memasang kabel ground itu ala kadarnya, kabelnya kecil. Jadi untuk kabel ground kalau bisa usahakan kabel yang besar, jangan menggunakan kabel kecil. Kadang-kadang efeknya tidak begitu kuat. Jadi ada baiknya sahabat menggunakan kabel setara dengan yang sahabat pakai seperti ini. Jadi untuk menghilangkan suara dengungan itu sangat mudah sekali. Oke, sekarang saya ingin coba. Jadi ini saya sambung di sini. Jadi yang ini saya coba spekar yang 18 dulu. Jadi 2 spekar. Ini saya gabung menjadi satu menggunakan, ini saya tidak tahu nih, biasa kata kawan-kawan ini penjepit cabai katanya. Yang jelas saya coba aja lah. Jadi spekar 18 dulu. Terus saya coba cari lagu Cekson Salawat Badar, yaitu karya Aci Musik. Jadi sekali lagi saya mohon izin buat Aci Musik, Cekson Salawat saya gunakan untuk Cekson sebuah power, yaitu permintaan dari sahabat-sahabat yang sudah minta dirakitkan. Jadi buat sahabat-sahabat tinggal ketik di YouTube, yaitu Cekson Salawat. Sahabat cari, mudah-mudahan kelihatan seperti ini, sangat banyak sekali Cekson Salawat. Jadi di sini saya menemukan Aci Musik Cekson Salawat. Jadi kalau di bawahnya Balan Salawat Badar Cekson Aci Musik. Oke, sekarang kita coba nyalakan. Tuh, sama dengan box yang lain, ada lampu indikator proteknya. Oke, sekarang coba menggunakan spekar 18 dulu. Oke, kita tunggu iklan. Itu spekar 18. Sekarang saya coba lagi menggunakan spekar 15 plus spekar 12 dan tweeter, juga masing-masing 2 box seperti ini. Spekar 18, yang ini spekar 15 plus tweeter. Jadi untuk hasil kekuatan sebuah amplifier ini atau power ini untuk spekar 18 yang kuilnya 100 itu sangat dapat sekali suaranya. Jadi untuk di bagian heatsingnya ya ada terasa lah hangatnya. Yang jelas power ini bukan untuk spekar 18. Jadi kalau sejenis spekar 15 600 produknya ACR untuk sebuah power ini sangat mantap sekali. 2 kiri 2 kanan, mau plus tweeter atau hanya untuk karakter low aja boleh, tidak masalah. Yang jelas suaranya sangat mantap, dapat untuk karakter bassnya. Jadi, tapi untuk di bagian trafo ini lebih dari 10 ampere, karena ini trafonya ukurannya besar, karena kawatnya sudah lumayan besar, hampir mencapai trafo 20 ampere. Saya buat yaitu main setengah gelombang, jadi yang dipakai yaitu 24 dan 24-nya aja. Jadi nolnya atau CT-nya tidak dipakai, main setengah gelombang. Jadi kita dengar untuk lagu yang terakhir seperti ini, yaitu Cekson Salawat. Ini jadi aman untuk di bagian
suara. Jadi kalau untuk soundnya atau speakernya yang digunakan yaitu seperti ini. Nah, mudah-mudahan sahabat-sahabat kelihatan jelas. Nah, seperti ini. Jadi di bawah yaitu 18 2 buah, yang di atas 15 15 12 12 Twitter. Terus kalau sahabat-sahabat kepengen memiliki tune atau yang belum punya tune nih, silakan. Di atas box ini ada tune yaitu DSP maupun tune. Jadi ini ada satu tune permintaan dari sahabat kita yang berada di daerah Kalimantan juga, belum saya kirim, yaitu menggunakan box Bell A3 yang sudah saya lengkapi dengan USB seperti ini. Jadi di sini di atas kalau sahabat-sahabat mau silakan order. Jadi seperti inilah box yang saya gunakan untuk pengetesan di sebuah power, yaitu power tuh sahabat kita yang di Kampung Arang. Kemarin udah datang mau ambil, cuman saya bilang belum bikin videonya bang, jadi kasihan. Ujung-ujungnya panjang-panjang cerita, tengah malam baliknya. Oke, di sana ada Bang Andi kita lagi duduk bersila. Terus kalau untuk pengetesan nih saya menggunakan mixer. Ada sisi kalau ya. Terus untuk pengetesan di sini saya menggunakan mixer, yaitu mixer yang biasa saya gunakan, yaitu Asle Techno 216 channel. Jadi saya gunakan mixer dan langsung menggunakan, pokoknya mixer aja tanpa tune control. Jadi seperti inilah untuk di bagian. Jadi seperti inilah untuk di bagian power, yaitu atas permintaan sahabat kita yang berada di daerah Kampung Arang yang minta dirakitkan. Jadi terima kasih sekali lagi sudah mempercayai kami untuk merakit sebuah power ini. Jadi seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf barangkali ada salah-salah kata. Sebelum saya tutup ya seperti biasa lah, kita ngopi terus nih. Buat teman-teman yang belum ngopi masih ada sedikit gitu. Nah, tuh. Selesai, tinggal ampas. Oke, sahabat-sahabat, sekian dah. Oke, sahabat-sahabat, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.